Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita untuk kita pada kebaktian Minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan 14. Matius 24 ayat 9 sampai dengan 14, demikian dikatakan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian dikatakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca media sosial pada akhir-akhir ini, dunia ini semakin kacau. Perang terjadi di mana-mana, keegoisan terjadi di mana-mana, bencana alam juga terjadi di mana-mana. Lalu mungkin kita bertanya, Bapak Ibu, apakah semua itu adalah tanda-tanda bahwa akhir zaman? Atau mungkin hati kita menjadi kecut dan bertanya, apakah dunia yang kita tempati saat ini telah menjadi tua atau semakin tua? Bapak Ibu, pertanyaan demikian muncul dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus ketika mereka sedang bersama-sama di Bukit Zaitun pada waktu itu. Dalam perikop ini, para murid menanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus, kapankah hal itu akan terjadi? Kapankah kedatangannya itu akan terjadi? Tapi justru Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini Yesus tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh para murid kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi justru Yesus memberikan pengajaran dan penjelasan tentang hal-hal yang akan terjadi, yang nantinya akan dihadapi oleh para murid dan dialami oleh orang-orang percaya dalam dunia ini. Bapak Ibu, berikut ini diawali dengan pertanyaan para murid ketika Yesus menyatakan bahwa bait suci di Yerusalem itu akan dirobohkan. Bait suci di Yerusalem itu akan diruntuhkan. Lalu para murid itu bertanya, apakah dengan runtuhnya bait di Yerusalem maka hari kesudahan itu akan datang? Para murid bertanya, apakah dengan sebuah peristiwa itu waktunya akan datang? Tapi Yesus mengatakan itu baru permulaan, dan itu bukan menjadi akhir dari semuanya. Bapak Ibu, memang itu terjadi ketika tahun 70 bait suci di Yerusalem itu dihancurkan. Tapi itu bukan menjadi yang terakhir. Lalu dalam perikop ini dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku. Bapak Ibu, Matius dalam perikop ini mempersonifikasi penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Maka ayat 9 ini sebenarnya mau menerangkan atau mengatakan kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam penantiannya akan di dalam penantiannya akan kesudahan itu, dia akan diserahkan kepada penderitaan itu sendiri. Maka di dalam menanti kesudahan dunia ini, kesudahan zaman ini, sesungguhnya kehidupan kita telah diserahkan ke dalam penderitaan. Artinya sepanjang kita menanti kesudahan itu, Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Penderitaan itu menjadi bagian dari iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kemudian dikatakan dengan banyak orang yang murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Ketika kehidupan kita diserahkan kepada penderitaan itu, dan penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka yang menjadi pertanyaan paling besar dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, mampukah kita untuk terus bertahan? Mampukah kita untuk tetap setia meskipun dalam perjalanan kita menanti kesudahan zaman ini harus menghadapi banyak masalah dan penderitaan itu? Bukankah Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan kita, maka kita jatuh ke dalam keegoisan dan tidak mementingkan kepentingan orang lain? Bukankah kita sering berkata, memikirkan masalahku saja aku sudah tidak sanggup, menyelesaikan persoalan hidupku saja aku sudah tidak sanggup, lalu bagaimana aku bisa peduli dengan kehidupan orang lain? Itu yang disampaikan oleh Yesus. Banyak orang tidak bertahan, banyak orang tidak setia dalam penderitaan, sehingga dia kehilangan kasih dalam perjalanan kehidupannya, sehingga dia kehilangan kepedulian kepada orang lain di dalam perjalanan hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan tidak hanya diperhadapkan dengan persoalan dan penderitaan, tapi kadang kita juga dalam dunia ini akan diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang membuat kita semakin sangsi dengan iman kita. Dalam dunia ini kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang dapat menyesatkan kehidupan kita, yang membuat kita menjadi ragu apakah iman kita benar kepada Yesus Kristus, yang membuat kita menjadi sangsi apakah jalanku yang kujalani ini sekarang adalah jalan yang benar. Dan itu banyak sekali terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dulu Bapak Ibu tahu, kalau kami tidak salah 1979, yang mengatakan dirinya dengan Bible Temple di bawah pimpinan Jim Jones, dia membuat perjamuan kudus, tapi perjamuan kudusnya itu menggunakan racun. Karena waktu itu dia mengatakan inilah hari kesudahan dan hari terakhir untuk Yesus Kristus datang. Lalu dia membuat perjamuan kudus dengan menggunakan racun, dan banyak orang yang meninggal pada waktu itu. Bukankah hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara bisa menyesatkan kehidupan kita? Bukankah hal-hal seperti itu bisa membuat kita ragu akan iman yang kita punya saat ini? Lalu lebih lanjut Yesus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, di samping penderitaan, ajaran-ajaran yang menyesatkan perjalanan kehidupan kita yang membuat kita sangsi akan iman kita kepada Yesus Kristus, maka itu juga berpengaruh dalam kehidupan setiap orang, membuat orang tidak lagi peduli dengan orang lain, membuat orang tidak lagi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dikatakan tadi dalam berikut itu, hati manusia itu semakin tinggi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena seolah-olah dalam perjalanan hidup ini tidak ada sesuatu yang dapat dipegang dan kepastian.
Bukankah kita sering bertanya, kita tidak tahu kapan datang, tapi penderitaan terus berlanjut, ajaran-ajaran yang menyesatkan terus ada. Lalu apakah yang menjadi pegangan hidup kami? Apakah yang menjadi jaminan bagi kami? Akankah sepanjang perjalanan kehidupan ini dan sampai pada kesudahannya nantinya, apa yang kita alami ini menjadi bagian? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini menjadi bagian kita? Tapi Yesus katakan dalam perikop ini, semua yang kita alami tadi yang kami sebutkan itu Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang menjadi bagian kita. Tapi Yesus katakan yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Lalu lewat perikop ini Yesus sesungguhnya mau mengajarkan para murid itu dan mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara untuk memakai setiap yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu penderitaan, baik hati yang dingin dari sesama kita, baik ketidakpedulian orang terhadap kita, baik ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, harusnya itu dipakai oleh orang percaya, bukan untuk semakin menjauhkan diri dari imannya, bukan untuk menjauhkan diri dari Tuhan Yesus Kristus, tapi justru untuk menguatkan iman percayanya, bahwa ketika saya bertahan sampai akhir, perjuangan ini tidak akan menjadi sia-sia. Ketika saya bertahan hingga kesudahannya, maka apa yang saya alami ini tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena ada keselamatan yang menanti dalam kehidupan saya. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, apakah yang harus kita kerjakan? Apakah yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita? Bapak Ibu, tahun 155 Masehi, saya sudah pernah khotbahkan, ada seorang uskup dari Smyrna bernama Polikarpus. Lalu pada waktu itu dia ditangkap oleh tentara Romawi. Kemudian setelah ditangkap, tentara Romawi mengatakan kepada dia, hari ini engkau pilih, kau sangkal Tuhan Yesus Kristus, lalu kau akan kuselamatkan, atau kau tetap mengimani Yesus Kristus dalam hidupmu, dan kau akan digantung dan dibakar di tiang gantung. Lalu Bapak Ibu Saudara, mendengar hal itu Polikarpus berkata, selama 78 tahun aku sudah melayani Yesus Kristus dalam hidupku, dan pertolongannya tidak pernah terlambat, kasih setianya tidak pernah meninggalkan aku. Lalu bagaimana mungkin aku dapat meninggalkannya oleh karena kematian yang sesaat ini? Bapak Ibu Saudara, lewat hal itu mau saya katakan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah kesetiaan kita. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini, pernahkah pertolongan Tuhan terlambat dalam hidup? Pernahkah kasih setia Tuhan meninggalkan engkau? Pernahkah Tuhan membiarkan kita menghadapi persoalan itu sendiri? Pernahkah Tuhan tidak memberikan solusi atas apa yang kita alami dalam perjalanan hidup ini? Saya kira tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Dan semua hal itu harusnya menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita bahwa pertolongan Tuhan itu tetap. Maka Tuhan menginginkan saya untuk tetap setia. Setia di dalam penderitaan kita, setia di dalam masalah kita, setia dengan iman kita, setia dalam pengharapan kita kepada Allah dalam perjalanan kehidupan. Dan apa yang menguatkan kita Bapak Ibu Saudara untuk tetap bertahan dalam hal itu, untuk tetap setia meskipun banyak hal yang harus kita hadapi sampai zaman kesudahan itu akan datang. Salah satu yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu adalah firman Tuhan. Firman Allah yang menguatkan kita.
Firman-Lah yang menentukan kita. Sama seperti Polikarpus tadi, semakin sering dia mewartakan firman itu, melayani Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, justru itu yang memberikan kekuatan baginya. Justru itu yang meneguhkan dia, sehingga ketika dia diperhadapkan dengan guncangan yang begitu besar, kesetiaannya tidak pernah hilang, imannya tidak pernah digoyahkan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam firman ini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ternyata ada orang yang menyesatkan kita dengan Injil-Injil yang tidak benar, itu tidak akan berpengaruh pada Injil yang sesungguhnya. Ternyata meskipun kehidupan orang Kristen diperhadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan, tapi Injil itu akan tetap diberitakan. Karena Injil menjadi kekuatan tersendiri dalam kehidupan orang yang percaya bagi Injil itu sendiri. Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kita, mari kita tetap bertahan, tetap setia sampai pada kesudahannya. Karena orang yang bertahan dan setia sampai akhir, dialah yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Setialah sampai akhir, dan Aku akan memberikan kepada mahkota kehidupan kata Allah. Maka mari kita pakai perjalanan hidup kita, apa yang kita alami, apa yang kita lalui, untuk tetap meyakinkan kita bahwa itu bukan bagian kita, tapi bagian yang sesungguhnya adalah pada hari kesudahannya nanti, di mana Yesus Kristus bersama-sama dengan kehidupan kita tinggal dalam hidup orang-orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mendengarkan kami, bahwa setiap hal yang kami lalui dalam kehidupan ini, penderitaan, ajaran-ajaran sesat, dinginnya kasih, ketidakpedulian sesama kami, harusnya membuat kami untuk tetap yakini dan setia kepada-Mu sampai pada kesudahannya. Untuk itu Bapa, kuatkan dan mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat tetap setia di dalam setiap hal yang boleh kami lalui dalam hidup ini. Kuatkan dan mampukan kami lewat firman, dan biarlah firman itu juga yang memberikan ketenangan, keteguhan hati, kekuatan dan pengharapan bagi kami akan kesudahan yang akan kami terima nantinya bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut dan dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, karena kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.